Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat. Dan kembali lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Dan perkenalkan, nama saya Priska Yulianti. Saya di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri kebahasaan. Sebelum saya menjelaskan ke ciri-ciri kebahasaan, saya akan mengulas materi sebelumnya dari Bapak Darto, yaitu tentang pengertian dan struktur dari tes laporan hasil observasi. Apa sih yang dimaksud dengan laporan hasil observasi kemarin? Masih ingat? Laporan hasil observasi yaitu sebuah tulisan dari hasil pengamatan atau observasi dari suatu objek yang kalian amati. Itu pengertian dari tes laporan hasil observasi. Yang kedua, yaitu apa? Kemarin sudah dijelaskan sama Bapak Darto, yaitu tentang struktur dari tes laporan hasil observasi. Yaitu kemarin tes laporan hasil observasi ada 3 jenis-jenisnya, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ada definisi umum. Yang kedua yaitu ada deskripsi bagian. Yang ketiga yaitu ada deskripsi manfaat. Kemarin apa? Definisi umum yaitu menjelaskan tentang bagian pembuka atau bagian penjelas dari suatu objek yang kalian amati. Yang kedua yaitu apa? Deskripsi bagian, yaitu apa? Menjelaskan tentang bagian-bagian atau jenis-jenis dari objek yang kalian observasi. Yang ketiga yaitu deskripsi manfaat, yaitu apa? Menjelaskan tentang manfaat-manfaat dari objek yang kalian amati. Nah, selanjutnya yaitu tentang ciri kebahasaan tes laporan hasil observasi. Ciri kebahasaan laporan hasil observasi yaitu terdiri atas 4 bagian. Yang pertama yaitu ada kelompok kata atau frasa. Yang kedua yaitu terdapat afiksasi. Yang ketiga yaitu terdapat kalimat definisi. Yang keempat yaitu ada kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Nah, mari kita ulas satu persatu. Yang pertama ada kelompok kata atau frasa. Kelompok kata atau frasa sendiri dibagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama apa? Ada frasa nominal. Yang kedua yaitu ada frasa verbal. Yang ketiga yaitu ada frasa adjektiva. Yang keempat ada frasa preposisional. Nah, mari kita bahas satu persatu. Kelompok kata atau frasa. Apa sih yang dimaksud dengan kelompok kata atau frasa? Kelompok kata atau frasa yaitu gabungan 2 kata atau lebih yang bersifat non-predikat, yaitu tidak memiliki predikat atau hanya memiliki satu makna gramatikal. Itu disebut dengan kelompok kata atau frasa. Nah, jenis-jenisnya tadi ada 4 bagian. Yang pertama ada frasa nominal. Frasa nominal yaitu apa? Frasa nominal yaitu frasa yang pembentukannya yaitu berinti pada kata benda. Contohnya apa saja? Ada buku tulis, almari, besi, dan lain sebagainya. Contohnya apa lagi? Ada meja dan kursi. Itu termasuk contoh nominal. Nominal yaitu apa tadi? Kata yang
berinti pada kata benda. Yang kedua, frasa verbal. Frasa verbal yaitu frasa yang berinti pada kata kerja. Contohnya apa? Sedang belajar, tidak mandi, akan datang. Contohnya apa lagi? Sedang mencuci. Mencuci itu termasuk kata verbal, frasa verbal atau kata kerja. Belajar, mandi, itu termasuk kata kerja atau frasa verbal. Yang ketiga yaitu frasa adjektiva. Frasa adjektiva yaitu frasa yang proses pembentukannya berinti pada kata sifat. Contohnya yaitu cukup pintar, tidak cantik, hitam manis, dan lain sebagainya. Yang membuktikan frasa adjektiva yaitu terletak pada pintar, cantik, manis, itu membuktikan kata sifat atau frasa adjektiva. Yang keempat, frasa preposisional, yaitu apa? Frasa yang pembentukannya berinti pada kata depan. Contohnya, di rumah, ke pasar, ke pantai. Yang membuktikan frasa preposisional terletak pada kata depan. Contohnya di, dari, ke, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kelompok kata atau frasa. Macam-macamnya ada 4. Frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektiva, dan frasa preposisional. Nah, selanjutnya, ciri kebahasaan yang kedua yaitu tentang afiksasi. Afiksasi sendiri dibagi atas 4 bagian, yaitu ada profiksasi, yang kedua ada infiksasi, yang ketiga ada sufiksasi, dan yang keempat ada konfiksasi. Apa sih yang dimaksud dengan afiksasi? Afiksasi yaitu proses pembentukan kata dengan mengimbuhkan imbuhan pada kata dasar. Itu disebut dengan afiksasi, proses pengimbuhan. Nah, mari kita ulas satu persatu. Tadi afiksasi ada 4. Yang pertama yaitu ada profiksasi. Apa sih yang dimaksud dengan profiksasi? Profiksasi yaitu imbuhan yang terletak di awal kata dasar. Contohnya apa? Profiksasi di bahasa Indonesia yaitu meliputi kata di, kata ber, kata men. Contohnya, saya mempunyai kata dasar lari dan saya memberikan imbuhan ber menjadi yaitu apa? Menjadi berlari. Contohnya apa lagi? Saya mempunyai kata dasar tangis dan saya memberikan imbuhan di awal kata dasar yaitu men. Berarti jadi menangis. Ingat, di situ imbuhannya men, kata dasarnya tangis, menjadi menangis, bukan mentangis. Dan lain-lain. Yang kedua, yaitu ada infiksasi. Infiksasi yaitu apa? Imbuhan yang terletak di tengah kata dasar. Infiksasi meliputi apa saja? Yaitu ada 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 Contohnya,
Saya mempunyai kata dasar tali dan saya memberikan imbuhan di tengah kata dasar em. Berarti apa? Menjadi temali. Contohnya lagi. Saya mempunyai kata dasar gigi dan saya memberikan imbuhan di tengah kata dasar yaitu menjadi kata gerigi. Contohnya lagi, saya mempunyai kata dasar tunjuk dan saya memberikan imbuhan berarti berubah menjadi telunjuk. Itu adalah proses pengimbuhan infiksasi. Yang ketiga yaitu sufiksasi. Apa sih yang dimaksud dengan sufiksasi? Sufiksasi yaitu imbuhan yang diletakkan di akhir kata dasar. Sufiksasi sendiri di dalam bahasa Indonesia meliputi kan, i, an, wan, wati, dan lain sebagainya. Contohnya dilihat. Di situ saya mempunyai kata dasar duduk dan saya memberikan imbuhan di akhir kata dasar yaitu kan. Berarti berubah menjadi kata dudukkan. Dan saya mempunyai kata dasar sastra dan memberikan imbuhan di akhir kata dasar yaitu wan, berarti berubah menjadi sastrawan. Contohnya lagi, saya mempunyai kata dasar kerja dan saya memberikan imbuhan kan, berarti berubah menjadi kerjakan. Dan yang terakhir yaitu konfiksasi. Konfiksasi yaitu apa? Imbuhan yang terletak di awal dan akhir kata dasar. Konfiksasi tadi yaitu kata yang diletakkan di imbuhan yang diletakkan di awal dan akhir kata dasar. Konfiksasi di dalam bahasa Indonesia sendiri meliputi apa? Peran, kean, beran. Contohnya, saya mempunyai kata dasar adil dan saya memberikan imbuhan ke dan akhiran an. Berarti berubah menjadi kata keadilan. Dan yang kedua di situ dilihat, saya mempunyai kata dasar datang dan saya memberikan imbuhan di awal kata dasar ber dan di akhir kata dasar an, yaitu berubah menjadi berdatangan. Nah, contohnya lagi, saya mempunyai kata dasar luas dan saya memberikan imbuhan di awal kata dasar per dan di akhir an. Berarti apa? Berubah menjadi kata perluasan. Itu adalah macam-macam afiksasi dan contohnya. Dan selanjutnya, kalimat definisi. Kalimat definisi yaitu apa? Kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu hal, aktivitas, atau hal yang lainnya. Contohnya di situ dilihat, kucing besar itu adalah hewan pemangsa dan pemakan daging. Nah, mana yang membuktikan bahwa di situ termasuk kalimat definisi? Yang termasuk kalimat definisi terletak pada kata adalah. Contohnya lagi,
Mangga merupakan vitamin C. Mana yang membuktikan bahwa dari kata saya itu membuktikan kalimat definisi, yaitu terletak pada merupakan. Berarti kesimpulannya kalimat definisi terletak pada kata adalah, merupakan. Contohnya apa lagi selain adalah, merupakan, yaitu ada, ialah, yaitu. Itu termasuk memberikan penjelasan umum tentang sesuatu hal. Itu termasuk kalimat definisi, yaitu yang membedakan, yaitu adalah, merupakan, ialah, dan yaitu. Dan selanjutnya ada kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat simpleks? Kalimat simpleks yaitu kalimat yang terdiri atas fungsi-fungsi pokok saja atau terdiri atas satu struktur saja dan belum mengalami perluasan kata atau kalimat. Contohnya di situ ada ibu memasak. Ibu memasak yaitu satu struktur saja atau belum mengalami perluasan. Ibu di situ termasuk subjek, memasak termasuk predikat. Contohnya lagi, Andre menyapu halaman. Di situ termasuk kalimat simpleks. Kenapa? Karena terdiri dari satu struktur saja. Andre yaitu termasuk subjek, menyapu termasuk predikat, halaman termasuk objek. Yang kedua yaitu kalimat kompleks. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat kompleks? Kalimat kompleks yaitu kalimat yang sudah mengalami perluasan kata atau kalimat atau terdiri atas dua struktur. Contohnya yaitu Andre akan mendapat nilai yang baik apabila Andre belajar dengan giat. Nah, dari contoh saya yaitu ada dua struktur atau dua kalimat, yaitu apa? Andre akan mendapat nilai yang baik dan yang satunya Andre belajar dengan giat. Itu termasuk dua kalimat atau dua struktur. Yang membedakan apa? Yaitu terletak pada konjungsi, yaitu di situ ada Andre akan mendapat nilai yang baik apabila Andre belajar dengan giat. Itu bedanya kalau kalimat kompleks terletak pada kata konjungsi. Apa sih konjungsi itu? Yaitu kata hubung. Nah, sampai sini ada yang belum paham atau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan lewat wali kelas atau WA wali kelas atau WA ke saya. Itu penjelasan dari saya. Ciri kebahasaan tes laporan hasil observasi. Kesimpulannya, ciri kebahasaan tes laporan hasil observasi itu ada 4 bagian. Yang pertama ada kelompok kata atau frasa, yang kedua afiksasi, yang ketiga kalimat definisi, yang keempat yaitu ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.